Jadi kalau teman-teman pengen berkelimpahan nih, percuma ikut seminar, ikut ini, ikut itu. Kalau sedari awal fix mindset tentang kekurangan, keluhan, tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa yakin, tidak ada tujuan, percuma kemanapun. Pasti jadi batu. Udah di situ aja mas, gak akan berkembang. Ada orang yang luar biasa berbakat, tapi karena omongan, lingkungan, didikan, itu malah membuat pagar yang sangat-sangat tinggi gitu loh mas. Dan mungkin ini kalau menurut saya keberuntungan luar biasa sih mas. Allah kasih saya, mungkin keluarga saya yang ini cuma memang mereka maju pikirannya, tapi hanya sampai sebatas itu saja. Kayak gitu. Jadi Makasih banyak loh mas. Jadi terkadang pencuri cita-cita itu datang dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Kebanyakan gitu ya. mas. Dan ini juga ada ilmu sunyi ya mas ya. Buat para perempuan dan laki-laki, ketika kalian punya mimpi, bergeraklah dalam gerilya. Ini terjadi sama aku. Bergeraklah dalam gerilya mas. gerilya. Diam. Oh, menyisir dalam kegelapan. Betul mas, gerilya. Karena kalau kamu jualan, jangan jualan di media sosial kamu. Buat akun yang baru. Karena aku juga kayak gitu mas. Awal-awal aku buat akun tentang pembelajaran. Oh diolok-olok mas. Diolok-olok mas. Dan saya bersyukur dia ngolok-ngolok saya mas. Kalau dia nggak ngolok-ngolok saya nggak akan bikin akun baru. Jadi saya bikin akun baru, saya bergerak diam-diam mas. Saya nggak pernah repost, saya nggak pernah upload, saya nggak pernah nunjukin, saya nggak, benar-benar diam. Keep silent. Buat kamu juga seperti itu. Buat laki-laki, buat perempuan, semuanya. Apapun bisnis kamu, diam. Ketika sudah berbuah pohonnya, baru ngomong. Baru kasih tahu ke orang lain. Kalau masih progres atau ide, diam. Karena, jujur aja, energi yang mereka keluarkan dari rasa tidak suka, dari keraguan, dari ketidakyakinan, itu tersampai ke kita, mas. Kayaknya iya. Iya, mas. Iya. Dan kalau misalnya nih, ada 2 titik di mana kita, alam bawah sadarnya itu bisa diubah, mas. Dicatat ulang, jauh lebih cepat daripada biasanya. Ketika bangun tidur dan ketika ingin tidur. Di podcast yang kemarin saya juga udah sampaikan. Dan yang paling krusial adalah ketika mau tidur. Ketika mau tidur, pikiran kita bekerja, mas. Bekerjanya itu mereka lebih menarik hal-hal yang kita pikirkan, rasakan, dan percayai. Sahabat, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dengan Kak Roma. Halo. Setelah libur lebaran. Masya Allah, minal Mohon izin maaf wal lahir faizin. batin. Ya. Mas Hendra, mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama Kak Roma. Kalau kita ngomong tentang lebaran ya, ada satu fenomena yang agak aneh barangkali, agak unik gitu. Kita sering sekali mendapatkan WhatsApp. Mas, mohon maaf lahir batin ya. Tapi maaf, aku nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Maksudnya apa? Maaf, aku nggak bisa ngasih apa-apa. Atau masnya mau ngasih saya THR? Aduh. Ya, itu kalau misalnya kru saya, Iya, gitu iya, ya. iya. Driver saya, it's Iya, okay, no problem. Betul gitu itu, ya. Mas. Tapi kalau kemudian dilakukan oleh orang lain gitu ya, atau kemudian case itu satu case, tapi itu bisa digeneralisir. Aku mengalami banyak hal-hal kayak gitu. Jadi orang memberanikan diri minta THR dan lain-lain. Itu kan fenomena yang menurutku mindsetnya, mentalnya itu mohon maaf, ya mental kekurangan, Betul. mental miskin gitu. Betul. Nah ini penting untuk dielaborasi Kak Roma, supaya khususnya teman-teman yang masih muda atau yang berjiwa muda gitu ya, supaya nggak memelihara mindset ini. Karena kamu punya uang berapapun, kalau kamu masih menyimpan yang namanya poverty conscious, ya sama aja. Kamu nggak bisa naik level. Gimana Kak Roma? Iya, sebenarnya momen Lebaran ini yang sangat-sangat luar biasa ya Mas ya. Karena kan di situ energi kebahagiaannya tingginya luar biasa ya Mas. Muncaknya itu sampai ke maksimal gitu loh Mas. Semua ngerasa bahagia, apalagi setelah berpuasa 1 bulan, bertemu dengan keluarga. Tapi momen kebahagiaan ini kalau menurut saya tidak digunakan secara maksimal Mas. Sebagian dari mereka dimulai dari tadi yang minta-minta ya Mas ya. Saya mohon maaf teman-teman semuanya. Keberanian teman-teman ada sebagian berani gitu apa ya istilahnya? Keberanian dia meningkat drastis ketika dia meminta kepada orang yang justru bahkan dia nggak pernah hubungin selama 1 tahun. Terus tiba-tiba dia menghubungi. Kayak gitu ya Mas ya. Keberaniannya luar biasa. Tapi ketika
dia mengaplikasikan itu di dalam kehidupan nyata, kok nggak bisa gitu loh Mas. Tapi ketika meminta-minta dia berani. Nah ini kan mentalnya, inputnya kan salah gitu loh Mas. Nah itu yang pertama. Yang kedua, omongan. Alih-alih doa baik yang keluar, pertanyaan yang menyinggung itu selalu keluar Mas. Misal ya Mas ya, mungkin karena saya masih single gitu ya Mas ya. Kak Roma, kapan nikah? Kak Roma, kapan nikah? Kayaknya kalau misalnya nggak nikah nanti nggak bisa punya anak. Alih-alih berkata, Kak Roma gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah gitu ya Mas ya. Jadi frekuensinya bagus gitu loh Mas. Ini jadi bad mood, sama-sama bad mood. Apalagi kalau orang Batak ya kalau ngomongnya langsung belak-belakan gitu ya Mas ya. Tapi yang paling, itu masih lumayan lah, masih kayak, ya masih bisa ditolerir. Tapi kalau yang minta-minta saya agak sedikit gimana gitu ya Mas ya. Kok bisa keberaniannya itu masuk ke input yang salah. Tiba-tiba ngubungin, tiba-tiba nanya kabar, terus ujung-ujungnya bagi cepet. Thomas tolong bayarin iniku dong, pulsa listrik segala macam gitu. Betul. Iya kan? Mungkin posisinya agak sedikit kebelet kali ya Mas ya. Mungkin saya tidak di posisinya dia. Tapi kalau dibalikin lagi, mungkin keberanian saya akan sangat menciut ketika saya meminta tolong kayak gitu Mas. Atau sedang meminta. Saya nggak berani. Tapi kalau disuruh untuk bisnis lompat, modalnya sampai miliaran atau ratusan juta, saya mau. Karena semakin menakutkan segala sesuatu, percobaan kegiatan itu pasti semakin besar hadiahnya Mas. Tapi kalau meminta, semakin besar nominal yang kita ini kan semakin kecil kesempatan kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi kok bisa salah gitu Mas Hendra? Ini saya masih penasaran nih Mas Hendra. Mas Hendra ada nggak jawaban dari pertanyaan saya ini Mas? Kenapa ini orang bisa beraninya itu ke tempat yang salah gitu loh Mas? Iya ya, aku tuh sebenarnya kenapa kemudian ngaji Roso tuh dari dulu yang bicara tentang spiritual saja, terus kemudian mulai meluas ke finansial itu ya sebenarnya karena banyak juga orang-orang yang memanfaatkan jalur spiritual itu ya untuk kekayaan aja, nipu orang dan lain sebagainya gitu, sehingga penting untuk memberikan edukasi tentang finansial, edukasi tentang ternyata manusia itu, Anda itu bisa sebagai co-creator to God gitu ya. Jadi supaya kemudian orang bisa hijrah dari mindset kekurangan, mental miskin menuju mental keberlimpahan tuh menurutku salah satu yang paling bisa mudah dilakukan adalah belajar gitu. Betul, ilmu gitu. Knowledge sih, gitu ya. Iya sih. Nah, yang Setuju. kedua, bagaimanapun juga transformasi itu akan terjadi. Yang paling mudah adalah lingkungan yang membentuk kita. Sehingga dengan menghadirkan sosok-sosok seperti Kak Roma, Febi, dan lain-lain. Oh, ada loh ya contoh orang yang dulu berangkatnya dari nol banget, tapi dia bisa bertumbuh, naik level dengan keilmuan yang dia punya itu kan bisa masuk ke pikiran dia, oh ternyata bisa ya gitu. Jadi salah satu mungkin kalau aku share gitu ya faktor dia malas belajar kali ya Kak Roma ya. I see. Malas belajar. Itu berarti salah satu ciri khasnya kayak gitu ya Mas? Ya. Itu saya setuju sih Mas. Ketika saya pulang kampung nih teman-teman. Ada tuh Mas satu ciri yang selalu ada di orang yang mohon maaf ekonominya sedikit lebih kecil. Pertama, mental minta-minta. Ketika kita makan nih Mas, pura-pura nggak tahu, pura-pura bingung, pura-pura gimana, biar kita yang traktir. Gitu loh Mas, itu satu. Itu nggak masalah. Kan rezekinya balik ke saya Mas ya. Iya. Mental minta-minta tadi. Yang mintain untuk anaknya tapi ke dia. Kayak gitu ya Mas ya. Yang ketiga, selalu ngomongin keluhan. Iya, pemerintah ini nggak bagus. Pemerintah ini kayak gini, pemerintah itu kayak gitu. Kita semua jadi sulit, ekonomi ini sulit. Bicaraannya tentang ngeluh setiap hari Mas. Terus ketika makan nih Mas, kalau mentor saya ya teman-teman ya, paling melarang mengeluhkan tentang makanan ketika kita lagi makan. Itu enak gak enak, telan. Enak gak enak, diam. Nanti pergi dari situ, kalau mau ngomel sendirian, gak apa-apa. Gitu loh Mas. Saya ngetraktir nih Mas. Saya nggak nyalahin keluarga saya Mas. Kayak kata Mas Hendra, memang kurang pengetahuan, mereka juga nggak pernah ikut seminar kayak gitu. Ketika makan,
lama banget datang. Ini makanan yang nggak enak. Ini kayak gini, ini kayak gitu. Saya yang niat awalnya baik kayak gitu ya Mas ya. Jadi saya bingung. Ini saya yang salah milih tempat, saya yang salah atau bagaimana ya? Jadi energinya itu jadi gimana gitu loh Mas. Oke, saya bingung, itu ciri khasnya satu Mas. Ngeluh, minta, merasa kekurangan. Kalau teman-teman masih memiliki ciri-ciri ini, aduh, energi keberlimpahan itu akan sulit dijangkau Mas. Ini nih seru nih, bakal panjang nih obrolan kita. Iya Mas, pengen kaya, tapi ngeluh terus gitu loh Mas. Pengen kaya, tapi pengennya kayak gini terus, gimana tuh Mas? Jadi aku pernah dulu tuh nulis isi namanya The Power of Cocot. Cocot tuh kata-kata ya. Jadi orang Jawa bilangnya buruk gitu ya. Oke. Orang yang cerdas dia hanya akan berbicara, berkata, bercanda sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya. Yes. Ya kan? Dan itu tidak terjadi ke teman-teman yang memiliki mental miskin. Bawaannya katanya Kak Roma suka ngeluh dan lain sebagainya gitu. Makanya kan yang paling mudah dilakukan tuh sebenarnya di samping belajar ya, berteman dengan orang-orang yang ya levelnya lebih tinggi daripada kamu gitu. Atau lebih simpel lagi, saya berani garansi deh, khususnya teman-teman yang masih muda gitu. Asal punya uang lebih, pokoknya suka traktir teman gitu aja. Betul, Suka Mas. traktir, suka memudahkan urusan orang lain Betul, gitu Mas. ya. Berbuat baik secara random, secara acak. Sudahlah, jalan hidup tuh pasti akan mengikuti apa yang kita tabur gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Kadang kita terlalu banyak beretorika, terlalu banyak teori dan lain sebagainya. Betul, Tapi Mas. kamu tidak men-train dirimu seolah-olah kamu tuh sudah berada di situ gitu. Iya, Jadi aku tuh ketemu banyak temen ya Kak Roma ya. betul, Mas. Temen yang bener-bener hidupnya a blessing. Itu tuh rata-rata mereka peduli kanan kiri, nggak tegaan, punya empati yang tinggi, suka berbagi, nggak suka ditraktir, tapi suka mentraktir. Senyumannya itu loh, Mas. Itu ciri khas banget, Mas. Kalau misalnya nggak suka, mereka diem. Lalu bentar lagi, senyum lagi. Kayak gitu. Itu satu ciri khas yang sangat-sangat jarang, Mas. Kalau misalnya dia udah punya ciri itu tinggal nunggu waktu. Iya, Kalau iya, kekayaannya masih belum ada nih, Mas. Itu tinggal nunggu waktu aja. Jadi kalau teman-teman pengen berkelimpahan nih, percuma ikut seminar, ikut ini, ikut itu. Kalau sedari awal fix mindset tentang kekurangan, keluhan, tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa yakin, tidak ada tujuan, percuma kemanapun. Pasti jadi batu. Udah di situ aja Mas, gak akan berkembang. Makanya ikut ini, kelas level up. Masya Allah, tabarakallah. Biar bisa hijrah dari fixed mindset ke growth mindset gitu ya. Betul, betul Mas. Untuk pengaturan mental. Tapi kelasmu kemarin tuh gila loh ya. Kenapa Mas? Itu tuh sampai tembus berapa ya? Berapa peserta ya? 130 apa 125 gitu Mas. Oh, lebih ya. Lebih kayaknya deh. Lebih ya Mas ya? Kayaknya Masya Allah, lebih tabarakallah. ya. Amin. Aduh, itu tuh mantap sekali teman-teman. Nanti tanggal 29 April teman-teman kalau ada yang mau join. Dan kelasnya Kak Roma tuh yang bikin beda tuh dapat buku gratis, sahabat. I'm the King ya. Iya betul Mas. Jadi buku I Am The King itu tentang menyeting mentalnya. Jadi percuma dikasih ilmu sebanyak mungkin kalau gelasnya itu retak, gelasnya itu bocor. Jadi ketika buku itu sampai, ilmu yang sudah mereka dapat di dalam seminar itu akan di-setting ulang lagi di bukunya. Nanti di bukunya baca lagi gitu Mas. Jadi ada orang beranggapan kalau baca bukunya berarti nggak usah ikut seminar Kak Roma. Enggak. Aku bersyukur ya Mas. Mungkin ini kekurangan aku sekaligus kelebihan aku. Kalau aku tuh tipikal orang yang selalu meng-upgrade Mas. Kemarin A, aku tambahin jadi A+. Kemarin A+, aku tambahin jadi A. Ya. Jadi apa yang kurang kemarin aku akan tambah. Itu beretika namanya. Iya Mas, karena saya berpikir ya Mas ya. Tapi kekurangannya kayak gini Mas. Yang kemarin ikut ke kelas saya nggak ikut lagi. Aduh, susah. Kayak gitu loh Mas. Tapi kalau yang level up ini belum 3 kali. Saya hitung tuh Mas. Belum 3 kali. Nanti ketika udah 3 kali, teman-teman yang udah ikut 1, 2, 3 itu ikut lagi. Itu kelasnya diubah lagi, dinaikin lagi. Kayak gitu Mas. Jadi apa ya, nggak stagnan di situ Oh aja. iya. Artinya kita bertumbuh terus secara knowledge ya. Yes Mas. Siapa yang tahu Mas, hari ini dompetnya belum ada apa-apanya. Iya. Ketika masuk kelas naik lagi kan ilmunya beda lagi Mas. Itulah kenapa semakin banyak belajar dari banyak guru kayak TVB itu kan naik terus Mas. Iya. Apalagi kemarin ada ilmu Iya. terbaru ya Mas ya. Ilmu kelayakan. Wah, Masya Allah, tabarakallah.
Gini, aku menemukan sebuah fenomena baru di mana orang itu melakukan tekniknya sama persis gitu ya, mengcopy paste dari berbagai macam teknik-teknik manifestasi yang lain, tetapi mereka tetap stagnan. Yang menyebabkan itu stagnan karena self image-nya rendah gitu. Oh, I Jadi see. citra dirinya dia rendah. Jadi dia merasa kurang layak, harga dirinya dia rendah gitu. Self Ah, idealnya dia rendah gitu. Nah, kalau orang itu minimal punya self ideal yang tinggi gitu kan, pikiran, perasaannya, atensinya ke sana gitu kan, ketika self idealnya besar kan pasti akan melahirkan sebuah tindakan-tindakan yang besar pula gitu Masya ya. Allah. Amin. Nah, soal citra diri, soal harga diri gitu. Ada orang itu tuh dia habis masuk penjara, tapi setelah keluar dari penjara, dia bisa membangun usahanya dengan sangat cepat. Aku melihat faktor utamanya adalah dia benar-benar merasa dirinya masih berharga, merasa dirinya bisa, ya kan? Dia percaya sama dirinya sendiri gitu ya, bukan orang yang pemalu dan merasa nggak layak gitu. Rata-rata di kampung aku ngamati, mereka yang level ekonominya naik adalah mereka yang percaya terhadap dirinya sendiri. Wow. Nah itu tuh, itu penting untuk dielaborasi Kak Betul, Roma. Mas. Saya memang terlahir sebagai orang yang sangat, sangat, sangat percaya diri. Itu bukan bawa lahir, iya mungkin, tapi keluarga saya juga punya peran di situ, Mas. Mm-mm. Karena bapak saya itu selalu ngomong kayak gini, Roma kamu tuh calon orang sukses. Oke, Bapak saya, oke. mama saya, Roma kamu tuh nanti bakalan kayak gini, nggak boleh kayak gini. Jadi omongan itu selalu tentang kamu akan sukses kayak gitu loh, Mas. Jadi saya merasa bahwa, oh saya akan sukses ya, tanda Mm. tanya gitu loh, Mas. Oh Mm-mm. ya udah, akhirnya kepercayaan diri itu luar biasa, Mas. Tapi yang saya sangat sayangkan beberapa di antara mereka memang terlahir luar biasa pede, tapi dikelilingi oleh orang-orang yang menjatuhkan kayak gitu, Mas. Nah, untuk teman-teman yang punya keluarga yang seperti ini, saya minta maaf, kamu jangan menyalahkan diri lagi. Kenapa? Karena itu bukan salah kamu. Kamu adalah orang yang hebat, kamu hanya berada di lingkungan yang salah, itu satu. Kalau misalnya kamu sudah tahu lingkungan kamu ini tidak bisa menaikkan performa kamu, pergi. Wajib. Itu langkah pertama, itu langkah yang paling awal yang harus kamu lakukan. Pergi. Bodoh amat. Kak Roma kalau nggak ada uang gimana? Kan masih ada garam dan nasi. Masih ada kerupuk dan nasi. Karena saya juga awal-awal seperti itu. Saya berpikir keluarga saya itu tidak toksik. Tapi mereka itu tidak bisa melihat apa yang saya lihat, Mas. Ketika saya berkata, oh nanti kita akan makan di sini, nanti kita akan pergi ke sini. Mereka selalu bilang, alah, mana lah mungkin. Gitu loh, Mas. Bahkan ketika saya traktir orang tua saya kemarin, Mas, mereka itu bertanya, kamu ini kerjanya apa? Kok bisa bayarin di sini gitu loh, Mas? Nah, saya juga bingung. Apakah berarti memang betul, Mas, ilmu sadar itu, Mas? Iya. Mereka tidak akan bisa melihat Mm-mm. sesuatu Mm-mm. ketika mereka tidak ada di posisi itu, Mas. Itu sayang banget sih kalau teman-teman ini menganggap bahwa ini adalah ilmu halu. Enggak, ini adalah ilmu sadar. Kita tidak akan pernah tahu. Ada sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Orang tua saya baru tahu, Mas, kalau di hotel itu ada breakfast. Baru tahu, Mas. Orang tua saya baru tahu kalau ada mobil yang nggak bising kalau ditutup pintunya, Mas. Iya, 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 iya. Jadi, Seru. makanya ketika ada teman-teman yang komen, alah bacot gitu, Mas. Aduh ya Allah, seberapa susah hidup orang lain. Ada cerita yang relate ya. Tapi mungkin bisa diambil moral story-nya barangkali ya. Ketika Iya, ada petani di ladang kapas gitu, dia kan punya peliharaan ayam gitu ya. oke. Terus kemudian di ladang kapas itu dia ketemu namanya telur Raja Wali, ditaruh dibawa pulang, diengrami sama induk ayam. Menetaslah Raja Wali kecil tuh bersama ayam-ayam kecil yang lainnya. Suatu Oke. ketika Ini menarik nih, diajak Mas. sama induknya ke ladang kapas. Terus kemudian si Raja Wali kecil tuh melihat di atas itu ada Raja Wali yang terbang. Wah, wah gitu. Tanya sama si induknya, "Ibu, itu siapa?" "Oh, itu Raja Wali, Nak. Itu adalah raja kita. Dia bisa memangsa musuh-musuhnya dengan paruhnya yang kuat, dengan cakarnya yang tajam gitu. Ibu, aku pengen nanti kayak gitu." "Oh, nggak bisa, Nak. Kamu udah terlahir jadi anak ayam. Kamu nggak bisa kayak gitu." Oh my God. Dia akhirnya apa yang terjadi? Wah, dia sedih, dia galau, nggak mau makan, dia sakit, sampai akhirnya kemudian mati dalam kondisi masih menjadi anak ayam. Dia belum sadar bahwa dirinya adalah seekor anak Raja Wali. Mas Hendra, saya merinding itu.
Aduh ya Allah. Mas Hendra tahu nggak kenapa saya langsung kayak gimana gitu? Mas tahu nggak? Itu novel. Saya kan juga buat kerjasama sama penulis novel yang udah difilmin gitu ya Mas ya karyanya. Temanya kayak gitu Mas. Ada orang yang luar biasa berbakat, tapi karena omongan, lingkungan, didikan, itu malah membuat pagar yang sangat-sangat tinggi gitu loh Mas. Dan mungkin ini kalau menurut saya keberuntungan luar biasa sih Mas. Allah kasih saya, mungkin keluarga saya yang ini cuma memang mereka maju pikirannya, tapi hanya sampai sebatas itu saja. Kayak gitu. Jadi makasih banyak loh Mas. Jadi terkadang pencuri cita-cita itu datang dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Kebanyakan gitu ya. Mas. Dan ini juga ada ilmu sunyi ya Mas ya. Buat para perempuan dan laki-laki, ketika kalian punya mimpi, bergeraklah dalam gerilya. Ini terjadi sama aku. Bergeraklah dalam gerilya Mas. Gerilya. Diam. Oh, menyisir dalam kegelapan. Betul Mas, gerilya. Karena kalau kamu jualan, jangan jualan di media sosial kamu. Buat akun yang baru. Karena aku juga kayak gitu Mas. Awal-awal aku buat akun tentang pembelajaran, diolok-olok Mas. Diolok-olok Mas. Dan saya bersyukur dia ngolok-ngolok saya Mas. Kalau dia nggak ngolok-ngolok saya nggak akan bikin akun baru. Jadi saya bikin akun baru, saya bergerak diam-diam Mas. Saya nggak pernah repost, saya nggak pernah upload, saya nggak pernah nunjukin, saya nggak, benar-benar diam. Keep silent. Buat kamu juga seperti itu. Buat laki-laki, buat perempuan, semuanya. Apapun bisnis kamu, diam. Ketika sudah berbuah pohonnya, baru ngomong. Baru kasih tahu ke orang lain. Kalau masih progres atau ide, diam. Karena, jujur aja, energi yang mereka keluarkan dari rasa tidak suka, dari keraguan, dari ketidakyakinan, itu tersampai ke kita Mas. Kayaknya iya. Iya Mas. Iya. Dan kalau misalnya nih, ada 2 titik di mana kita, alam bawah sadarnya itu bisa diubah Mas. Dicatat ulang, jauh lebih cepat daripada biasanya. Ketika bangun tidur dan ketika ingin tidur. Di podcast yang kemarin saya juga udah sampaikan. Dan yang paling krusial adalah ketika mau tidur. Ketika mau tidur, pikiran kita bekerja Mas. Bekerjanya itu mereka lebih menarik hal-hal yang kita pikirkan, rasakan, dan percayai. Dari kebayang gak Mas ketika pergi ketemu teman. Kita cerita tentang mimpi kita. Wah, dibantai habis Mas. Dibantai habis, terus pas pulang, dia berpikir, emang mimpiku nggak bagus ya? Emang rencana aku ini kurang mantep ya? Pas mau tidur tuh Mas, dia mikir, dia terpejam. Akhirnya apa? Alam bawah sadarnya menarik kemungkinan-kemungkinan yang membuat bisnisnya gagal. Itulah kenapa kita lebih baik diam. Karena orang-orang tidak akan mengerti apa yang bisa kita lihat Mas. Karena mata kita itu kan refleksinya cuma kita bisa lihat. Mata mereka kita tidak akan pernah bisa lihat. Bagus. Karena mimpi selalu ada di sini Mas. Makanya ingat, ada buku yang namanya Self Love. Kayak kata Mas Hendra-nya, siapa-siapa orang yang tidak percaya diri. Tidak percaya diri adalah orang-orang yang tidak mencintai dirinya sendiri Mas. Ya, Iqra. Aku udah selesai buat bukunya Mas, Self Love e-book. Beli dari Ngaji Roso juga boleh. Oke, boleh teman-teman yang mau buku Self Love e-booknya Kak Roma. Betul. Nanti bisa pesan di admin. Sekaligus misalnya Mas, aku nggak ikut kelas dulu, aku mau beli ayam daging dulu. Boleh, udah banyak yang beli teman-teman ya. Silahkan. Lanjut Kak Roma. Iya, untuk ada juga tentang 8 jurnal mengubah hidup. Itu banyak Mas. Sip, bisa beli di Ngaji Roso ya? Bisa Mas. 8 jurnal mengubah hidup itu, kenapa saya taruhnya itu 8 jurnal mengubah hidup Mas? Karena itu menyeting mental dari awal. Dari zero. Karena saya juga menggunakan itu untuk menggapai saya yang sekarang gitu loh Mas. Tapi orang kebanyakan tuh skeptis gitu loh Mas. Itu cuman teori doang. Yes, awalnya kan memang teori. Yeah. Setelahnya kamu praktek. Kalau kamu mau diajarin dari A sampai Z, kamu coaching. Dan Mas Hendra tahu, kalau coaching jauh lebih powerful ya. Iya. Karena vibrasi dapat dan lain sebagainya gitu. Dan Mas Feby mohon maaf. Kak Feby juga ada sistem coaching kan Mas ya? Oh iya, kita ada privat offline dan online gitu. Dan nanti bahkan di Jogja itu kita bikin Ngaji Roso Bootcamp tuh TVB sama Bosman Mardigu. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, ikutan guys. Jadi kita pokoknya pengen teman-teman yang muda tuh biar nggak telat belajarnya gitu. Betul, ya. Mas. Kalau start dari muda kan lebih bagus Kak Roma. Bagus Mas, Ya. bagus banget. Aku SMK kelas 2 tuh udah gila sama buku-buku motivasi soalnya. Masya Allah, Dale tabarakallah. Carnegie dan lain sebagainya kayak gitu.
Tapi ada satu hal mungkin Kak Roma, Mhm. kan ada yang namanya mental korban. I see. Transisi dari mental korban menuju mental pencipta, bahwa oh ternyata pikiranku, perasaanku, lisanku tuh ternyata bisa toh membentuk sebuah realitas gitu. Co-creator to God gitu, pencipta kedua setelah Tuhan yang maha besar gitu. Oh ternyata bisa toh, itu kan nggak semua orang bisa. Nah, gimana nih transformasinya, harus apa aja nih konkretnya yang harus dilakukan pelan-pelan gitu Kak Oke. Roma? Sebelum saya kasih tahu caranya buat teman-teman untuk transformasi, perlu mengenal dulu mental korban itu seperti apa. Hmm. Mental korban itu adalah 2 titik kalau menurut saya. Pertama, dia masokis. Masokis, Mas. Ya. Kenapa? Karena dia selalu berkutat-kutat di perasaan, Mas. Dia selalu mengungkit tentang kesedihan, tentang betapa sakitnya menjadi dia. Dan perkataan yang paling mirip yang selalu mereka ucapkan, ya Mas, ya mau di dalam negeri, mau di luar negeri, pasti satu perkataan yang sama, Mas. Kamu nggak tahu rasanya jadi aku. Perkataannya selalu sama persis, Mas. Mau dari suku apapun, mau umur berapapun, mau dari bangsa manapun. Kalau kita kasih pendapat, Mas, perkataannya cuma satu. Kamu nggak tahu jadi aku. Kamu nggak tahu rasanya bagaimana perasaanku. Itu selalu perkataan yang sama, Mas. Dan itu mental masokis. Fokusnya pada masalah. Ingat, hukum semesta, apa yang kamu keluarkan dari energi kamu dan frekuensi yang sama akan selalu tarik-menarik. Dan energi yang dikeluarkan oleh mental korban ini, Mas Hendra, selalu energi negatif. Selalu merasa suka banget gitu loh Mas sama rasa sedih tuh, saya juga bingung. Kalau kita, mungkin Mas Hendra, saya, dan Mas Habib ya, itu fokusnya pada jalan keluar. Kalau ada masalah, oh ada masalah, oh apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kayak gitu Mas. Dan yang kedua, ini saya jadi lupa, kurang fokus. Yang pertama adalah dia masokis, yang kedua adalah dia pemalas, Mas. Mohon maaf, dia pemalas, Mas. Dia malas untuk mikirkan masa depannya. Dia merasa ya udahlah, nggak mungkin lah hidup aku bisa berubah. Iya. Setuju. Kayak malas banget gitu berusaha gitu, Mas. Rasa malas ini timbul dari depresi, Mas. Karena jujur teman-teman ya, jantung kita ini adalah sumber energi paling besar. Dan teman-teman, jantung ini tidak memompa, tapi dia berotasi. Dia berotasi, Mas. Di dalam rotasinya itu, energi saling berputar-putar. Berkumpul jadi satu, Mas. Jadi kebayang nggak sih kalau perasaan kita negatif terus? Berputar-putar. Akhirnya apa? Penyakit datang, stres datang, overthinking, anxiety, semuanya di situ. Akhirnya apa? Kamu jadi depresi. Depresi membuat kamu malas berkegiatan. Karena otak kamu merasa bahwa semuanya di muka bumi ini menyakiti kamu. Dan tidur adalah obatnya. Kebanyakan kayak gitu, Mas. Karena memang otak kita ini adalah sahabat kita, Mas. Ini bestie kita, Mas. Dan kalau kita tidak membuat dia mengarahkan ke hal-hal yang baik, itu tidak akan bisa, Mas. Karena selain bestie, otak kita ini menyeting, oh ini orang dalam danger. Kayak sekolah aja, Mas. Sengaja kita dibuat sama otak kita tidak bisa bangun pagi, Mas. Karena dia tahu perasaan kita tidak menyenangkan ketika sekolah. Mas perhatiin deh, kalau kita mau liburan, kita nggak bisa tidur. Karena otak kita tahu kita lagi bahagia. Gak usah tidur, kamu excited. Iya. Itu pola, Mas. Dan ini adalah skill yang luar biasa. Sini, belajar. Berangkat sekolah berat hati, sampai sekolah senang hati. Iya. sekolah Berangkatnya itu, Mas. Pulang sekolah, malas. senang hati. Kalau saya malas, Mas. Harusnya kan berangkat sekolah itu kan senang hati gitu. Iya. Sampai Belajar sekolah senang hati gitu. Pulang senang hati. Sekolah berat hati harusnya. Oh kok sudah pulang sih? Karena sekolahnya full AC, internet kuat, I see. gurunya menginspirasi. Masya Allah, ya tabarakallah. kan? Gitu toh. Itu juga saya senang, Mas. Nah makanya. Aduh ya Allah ya Rabbi.